Saya tanya, ini orang ini dikubur udah berapa tahun? Sekitar 60 tahun katanya. Yang saya kaget itu jasadnya masih utuh. Rambut masih ada, itu perempuan. Ada apartemen yang aslinya sama sekali tidak dipindahkan. Kalau nggak salah kurang lebih hampir 17 kuburan. Berarti apartemennya itu dibangun di atas kuburan yang tidak dipindah? Iya. Jadi langsung main uruk aja. Jadi ceritanya, nah pas ngegali, saya dapat gigi. Ada 4. Di tanah? Ya ada. Ini mah utuh gigi, bersih. Jadi di bahan mainan tuh si gigi itu dilempar sini, lempar sana. Malamnya. Siapa tuh? Yang punya giginya datang. Ke Bang Unyil apa ke yang berdua? Ke yang bercanda. Yang bercanda. Gimana ceritanya, Bang? Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Kalau misalnya aku nggak sendirian, ada seorang di samping aku. Seperti biasa, kamu sudah nonton Adat, antara ada dan tiada. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Nah kali ini kita kedatangan Bang Unyil. Oke. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Bang Unyil gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bang Unyil di sini kita bakal mendengarkan nih cerita Bang Unyil, karena buat teman-teman sebagai informasi ya, Bang Unyil ini profesinya sebagai penggali kubur ya Bang. Penggali dan pembongkar lah kayak gitu. Kubur. Udah berapa lama Bang? Dari 2024. 2004? Ya, 2004. berarti sekitar 17 tahunan. Wow, udah lama banget, 17 tahun. Artinya selama menekuni pekerjaan ini, ya mungkin Bang Unyil punya pengalaman-pengalaman yang kayaknya kita tuh nggak kebayang gitu loh, itu tuh bakal dialami sama Bang Unyil. Nah, Bang Unyil hari ini mau cerita apa? Jadi begini, saya pernah pengalaman bagi saya masuk di akal atau tidak masuk di akal lah. Jadi waktu itu saya dapat orderan mindahin kuburan sekitar 50. Berarti ini ngebongkar ya? Ngebongkar. Mindah. Jadi dia udah pernah dikubur, gara-gara tanah itu dijual karena ada pembangunan apartemen, komplek lah, semacam-macam mall, mau tidak mau kan dipindah. Nah, ceritanya itu hari pertama saya sekitar tahun berapa itu ya? Saya ingat 2018 saya ingat. Itu saya mindahin 50. Nah, pas di hari Minggu pertama kan saya dapat orderan malam Minggu, Bang bisa nggak mindahin kuburan besok? Saya bilang, di mana? Di daerah anu Bang. Saya tidak bisa nyebutin ya. Di situ lah pokoknya ya. Emang berapa? Kurang lebih 50 Bang, tapi nggak berikut anak-anak, itu dewasa aja. Oh ya udah, kalau begitu mah mau tidak mau kan saya nyari tenaga dong. Dengan 50 itu nggak, kan kalau ukuran 5 orang nggak sanggup saya. Saya nambah tenaga itu 5. Jadi sama tim saya 5 tambah tenaga 5 jadi 10. Hari pertama saya belum ada kejadian yang ganjil, nggak ada. Ganjil lah, tidak, cuman biasa-biasa aja. Nah, hari kedua sudah ada merasakan keganjilan. Karena pas saya setar dari jam 8 pagi, saya sudah setar nih, udah siap gali. Nah, kan ngegali itu nggak sembarangan. Jadi kita tahu yang mana yang tua dulu, nggak main gali, nggak. Kita ngegalinya itu misalkan mana dulu yang tua, misalkan neneknya, uyutnya gitu. Nah, kebenaran tim saya kebagian yang
kali dulu itu orang sakti lah bahasa itunya mah. Jadi zaman dulu itu orang bertapa mulu, orang banyak bertapanya. Nah, saya gali yang bikin saya kaget sampai sekarang aja saya masih berpikir. Saya tanya ini orang ini dikubur udah berapa tahun? Sekitar 60 tahun katanya. Yang saya kaget itu jasadnya masih utuh. Rambut masih ada, itu perempuan. Jadi kalau bahasa itu mah dia punya ilmu kayak rontek apa-apalah gitu. Jadi kukunya masih utuh panjang, hitam. Terus rambutnya juga. Jadi kepalanya juga, kepala tengkoraknya masih ada, kainnya masih utuh. Kan kaget. Ceritanya saya mau angkat nggak keangkat. Bisa jadi karena saya hawa takut. Atau karena emang dia daya energinya kuat untuk diangkat ke atas. Bertiga saya nggak keangkat. Jadi mayatnya itu masih kayak biasa. Padahal udah 60 tahun. Saya angkat ke atas cuman 20 cm itu jarak dari tanah itu, saya cuman bertiga itu kuat. Saya taruh lagi. Cuma gak sanggup saya bilang. Berat banget ya? Kemungkinan kalau bagi saya perasaan saya berat, tapi bisa jadi karena saya takut. Ya logikanya 60 tahun jasad masih utuh. Mendingan kita meninggal baru tadi langsung kita kuburin, itu mah udah biasa kita. Udah nggak kaget. Ini mah 60 tahun masih kain putihnya masih utuh, tangannya masih utuh. Jadi pas diangkat lagi kedua kalinya masih nggak kuat. Nah, ketiga kali saya minta bantuan para kailah, maksud minta dibantu supaya naik ke atas karena posisi gelap. Jadi pas ngangkat orang mayit itu cuaca gelap, jadi kayak mau hujan. Jadi gelap terus mau hujan kan kita makin jadi bulu kunduk saya juga merinding, terus hati juga gimana kayak orang ketakutan gitu, kayak orang kok gua kayak bersalah gitu. Nah, kata teman saya, udah lu naik lah, ini kalau didimin bahaya katanya, lama-lama pada pingsan semua ini. Jadi orang juga udah, pihak keluarga juga udah kebingungan karena nggak mau ngangkat. Dalam hati saya, apa dia nggak mau dipindahin? Itu nih, sampai sekarang aja saya masih bertanya, orang itu apa nggak mau dipindahin atau gimana gitu. Nah, teman saya turun kan keangkat. Nah, terus kata keluarga, habis ini yang itu katanya, yang satu lagi nih kejadian yang bikin saya kaget lagi. Oh, berarti yang tadi udah keangkat? Udah keangkat tuh, yang tadi tuh ya, berhasil, walaupun bukan saya yang ngangkat. Oh, berarti jadi bukan saya yang ngangkat. Okay. Saya ngerjain lagi yang sebelahnya, itu kembar. Oh, dia kembar. Jadi anak kembar gitu. Pas begitu kan kuburannya ada 2 tuh berendeng. Kok yang ini mah nggak ada? Jadi yang kembar mah berendeng jadinya. Jadi pindah, jadi ngegabung nih sama yang satu. Jadi kuburan 2 tapi mayat bersatu di satu lubang. Jadi namanya kembar itu kemungkinan landakan mah ada 2 tapi liangnya satu. Liangnya tetap dia pengen ngegabung ke adenya kali itu. Padahal kata bapaknya itu ninggalnya itu jaraknya sekitar 2 minggu. Jadi misalkan adenya dulu baru nyusul abangnya gitu. Padahal kan sekitar 2 minggu itu kan harusnya jaraknya jauh dong. Iya. Nah, kenapa pas saya gali itu jaraknya bisa berendeng, bisa bersatu. Nah, malamnya saya didatangin. Sama siapa? Sama yang kembar itu. Oh. Jadi ibarat sadar nggak sadar, saya setengah nggak sadar kan kecapean, saya pulas tidur. Dia bilang, "Bang," kata dia, "biarin abang jangan mikirin," katanya. Walaupun misalkan abang gali sebelah sana juga emang saya mah
adanya di adik saya ngegabung. Jadi datang itu mah dia tanda terima kasih karena sebenarnya mah hati kecil mereka itu tidak mau dipindahkan. Aslinya itu tidak mau dipindahkan. Makanya ada yang satu malah datang ke rumah itu melalui impian. Bongkar mah bongkar aja, tapi gue mah tetap pengen di sini. Jadi aslinya mah dia nggak ngikut pindah. Jadi cuman tanahnya aja yang kita bawa. Berarti ruhnya mah masih di situ. Kalau jasadnya tadi itu ketemu nggak? Justru nggak ada. Jadi satu gitu ya? Karena dia ngegabung, makanya dia bilang malam-malam waktu datang itu, dia bilang makasih bang, walaupun misalkan yang satu nggak ketemu, aslinya itu kami itu bersatu gitu. Jadi ini saya sama Ade itu ngegabung. Ngegabung, ketemunya cuma satu tadi ya, doang. Sedangkan kan pihak keluarga tidak mau tahu, karena dia ngerasanya dua gitu. Kainnya juga nggak ada ya bang? Justru kalau kainnya justru sejenis pakaian, jadi dia meninggalnya itu umuran 6 bulanan. Jadi maksudnya masih bayi berarti 6 bulan. Jadi bayi kembar. Hidupnya cuma 6 bulan. Nah, ini beda sama yang ini sekeluarga yang pokoknya milik keluarga semua nih. Yang 50 kuburan itu macam-macam ini. Oke. Jadi yang pertama itu neneknya yang nggak keangkat sama saya. Itu neneknya. Nah, ini cucunya kalau kata kita mah, cucunya ninggal di samping neneknya. Nah, sedangkan yang pertama ninggal tuh adenya. Nah, dapat 2 minggu kemudian abangnya nyusul. Dan mereka meninggal waktu masih bayi. Masih bayi semua. Nah, yang saya bingung makanya pihak keluarga nggak ngerasa orang dia mah di sini di kubunya kok bisa di situ. Kan kita ngejelasinnya bingung. Saya bilang emang adanya ini nih kan nyampe sekitar kalau bayi itu hampir 80 cm lah kalau ukurannya kita gali. Bayi itu ukuran 80 cm, kalau ukurannya misalkan yang dewasa itu sekitar 1,5 meter tuh kedalamannya tuh. Kalau bayi mah paling 80 cm. Nah itu udah kita nyampe mentok ke dasar tidak ada, tapi yang satu ada. Kan namanya yang udah bekas mayat itu ada gurat si tanah itu beda gitu. Jadi kayak arang, kayak abu dia. Nah kalau tanah merah kan tanah merah mah biasa aja gitu. Kalau ada mayatnya itu walaupun udah nggak ada tengkorak nggak itu, ya itu teksturnya berubah ya. Berubah kayak abu. Nah ya saya bilang malamnya itu yang bikin saya nyampe sekarang teringat yaitu jangan dipikirin bang, saya terima kasih telah dipindahkan ke tempat yang layak. Cuman kalau abang saya itu emang nyatu sama saya, kami itu kembar gitu. Nah yang sama abang nggak keangkat itu nenek saya katanya. Jadi diceritain sama dia. Kalau dalam mimpi Bang Unyil dia itu bentuknya masih anak kecil atau udah? Nah kalau yang itu anak kecil, kalau yang satu ini berarti saya bilang yang itu cewek. Berarti dia datang itu bentuknya bukan bayi ya, tapi udah agak besaran gitu. Udah besar, udah. Ya pokoknya gimana sih kalau umuran 8 tahunan yang datang ke saya. Nah yang kalau neneknya itu dia sebenarnya nggak mau dipindahin. Silahkan aja jasad gue mau bawa. Tapi gue mah tetap ini tanah gue. Jadi ngerasa itu tanah dia gitu. Nah hari kedua itu saya bilang, nah hari ketiga yang lebih itu lagi hujan, petir, pokoknya mah tinggal sisa itu sekitar 25 kuburan lagi. Nah kan setiap tergantung ngegali itu saya itu tergantung fisik ya. Kalau fisik lagi stabil bisa 10 sehari itu atau bisa 15. Namanya ngegali bekas digali mah kan cepat gitu, nggak kayak kita gali baru. Nah hari ketiga itu serba salah, kita gali salah, nggak digali salah karena hujan. Baru 50 cm air udah naik. Udah naik. Sedangkan kita harus ngambil jasad yang di bawah. Nah, posisinya itu ya air udah segini.
pihak keluarga nggak mau tahu karena posisinya kan udah tanda tangan kontrak bahwa dia nggak mau tahu kan kalian perjanjian mau hujan mau panas lanjut gitu. Saya bilang gimana ini bang ke abang, kata abang saya udah terserah lu mau dilanjut nggak, ya udah lanjut aja. Kan dilanjut tuh, pas ukuran 20 cm lagi ada lagi jadi 2. Apa nih yang ada lagi? Masih yang utuh lagi. Jadi kalau yang lain-lain saya nggak ceritainnya mah karena udah biasa aja itu mah tinggal. Biasa aja. Ini mau balik lagi malah lebih bersih. Oh ini jasadnya utuh lagi. Kain putihnya juga masih bersih. Tapi udah lama meninggal? Itu sekitar 80 tahun. Lebih lama ya? Suaminya katanya. Oh suami istri. Jadi suami istri. Kemungkinan kalau suaminya itu masih orang-orang petapa juga kali bisa jadi. Orang saya juga kaget. Masalahnya saya bilang ke tempat untuk gali baru itu, tolong jangan dalam-dalam. Anggaplah 80. Nah ternyata pas kita angkat kayak orang biasa gimana sih? Kayak jasad baru. Mau tidak mau kan harus dalam. Jadi kata yang ngegali yang di tempat yang ini kita gali nih, ya, kita bongkar kan mau tidak mau kita ada pindahin galian baru. di sono. Dia mau ngegali ukuran 80, giliran yang datang masih panjang, masih utuh. Kan mau tidak mau harus ngegali lagi. Posisi hujan. Nah, pas giliran saya angkat, nah itu mah yang saya sampai sekarang masih bertanya itu gini. Tanpa kita ngeluarin tenaga dia ngikut naik. Oh justru yang ini lebih mudah diangkat ya? Nah, subhanallah saya bilang. Baru ngeliat. Jadi pas saya tangan masuk begitu bertiga. Nah baru ayo angkat. Itu dia ngangkat sendiri naik. Jadi kayak kita nggak ngeluarin tenaga dia ngikut. Baru giliran ke atas tuh. Lah, orang kan kaget di atas. Yang benar ini. Kan ini udah 80 tahun. Ya pugu saya kan nggak ngerasa. Emang ini cowok katanya. Ini lakinya yang tadi yang lu angkat katanya. Jadi suami istri itu tuh asli. Ibarat kata kelebihannya saya nggak tahu itu ya. Misalkan dia waktu di dunianya berbuat apa kemungkinan ya itu. Makanya jangan heran kalau misalkan kalau ada cerita misalkan kemungkinan namanya udah dikubur pasti jadi tengkorak. Tidak mungkin, nggak bisa begitu. Kemungkinan masih ada yang utuh. Jadi kan kebanyakan orang cerita yang ngegali itu misalkan tengkoraknya doang. Emang benar banyakkan tengkoraknya, tapi saya yang selama hampir 17 tahun bermacam-macam saya pernah ngerasain yang namanya yang masih utuh. Ada yang sisa. Tanpa ibarat kata gini, yang nggak ada sekalipun banyak. Tidak gitu. Bersisa ya? Tidak bersisa, boro-boro tulang gitu. Ciri tanahnya aja kita bingung nyamarinya mana yang bekas mayit itu. Jadi kalau kisah yang saya bilang tadi yang wujudnya masih nyata itu kurang lebih saya pernah nemuin 6. Yang aslinya masih kelihatan kayak pelonjoran itu 6. Nah, yang lebih dahsyat keempat. Jadi ada sisa 6. Itu dari rumah aja saya udah disambutnya dari minyak. Jadi kata saya, kok mah lu nyium minyak? Iya, kayak sama bau minyak tadi ya. Aroma di rumah saya nih udah. Jadi besok nih saya mau berangkat nih. Malamnya itu kayak ada tamu tapi nggak kelihatan. Jadi kayak ada makhluk. Iya. Yang wangi gitu. Yang kasat mata kita tidak melihat tapi kita bisa merasakan wanginya. Keberadaannya dia karena merasakan kan hawanya beda. Saya bilang ada apa ya? Gitu. Oh iya besok. Tinggal sedikit lagi mah, kata saya gitu ke istri. Nah besoknya saya berangkatlah ke keramat itu. Pas saya gali, emang bener yang malamnya datang itu ternyata yang saya gali itu mau baru 20 cm. Aroma bunga ada, aroma minyak pokoknya mau. Saya tanya,
ke itu, emang siapa ini? Dia bilang ini dulunya ahli ibadah, kata dia. Jadi ahli ibadah. Berarti aromanya itu sama persis yang datang ke rumah Bang Ya. Injil sebelumnya. Jadi saya malamnya itu didatangin Mencium aroma itu. Nah pas saya Besok. gali nyata dari situ, "Astagfirullah, ini bukan yang semalam." Dalam hati saya, ini mah yang semalam. Wah ternyata saya penasaran. Saya langsung nanya ke pihak keluarga, ini siapa? Namanya Anu, katanya. Dulunya dia seorang ahli ibadah. Dia bukan gelar, cuman udah titel haji, katanya. Udah berapa tahun ini? Ya hampir 100 tahunan lah, kata. Atau saya mah belum di. Lah itu aja anak-anaknya udah pada meninggal semua, itu yang lu kuburin itu anaknya, katanya. Jadi ternyata yang 2 orang yang saya bilang tadi itu apa? Iya. Yang Masih utuh, suami istri. Suami istri anak dia, tapi dia mah udah nggak ada berbentuk, cuman tanahnya itu bersinar. Terus aroma tanah itu gimana sih? Wanginya minta kan mana ada tanah wangi, ini mau wangi. Berarti jasadnya nggak ketemu, Nggak ada. nggak ketemu, Cuman tanahnya. dari urat tanahnya itu masih ada. Cuman wangi-wangi tanah itu sampai saya pindahin ke tempat yang baru gitu. Pas gali yang baru aja, padahal kan udah beda tanah. Aroma dia nggak hilang-hilang. Sampai ke rumah, masih keciuman aroma. kecium saya ngebayang, buset. Kalau di diri gua ada begitu aja. Jadi ibarat kata sampai wangi gitu kan, buset. Itu kemujizatan dari Allah itu. Manusia itu yaitu nyampe meninggalnya pun wangi gitu. Jadi kan kalau aroma-aroma orang meninggal tuh bermacam-macam, tergantung amal perbuatan kita selama di dunia. Saya bilang gitu. Saya bilang ada yang digalinya enak, ada yang kayak karet kayak batu. Ya tuh wallahu alam bimurad, saya nggak tahu itu mau urusan. Cuman pengalaman saya itu di bidang gali, mau mindahin kemo baru yaitu. Cuman yang lebih seru lagi itu ya tadi yang 2 orang yang saya angkat saya nggak sanggup. Nah kalau yang satu itu sampai kelarnya saya sendiri karena saya ngerasa aromanya wangi, terus tidak ada kata capek. Makanya kata teman-teman, waduh mentang-mentang enak katanya sendirian. Ya saya bilang udah biarin, yang lain mah pindah aja ke yang ono gali yang itu. Saya sampai kelarnya saya. Cara ngambilnya pun saya pelan itu mah, dari kaki dulu sama saya tanahnya. Kan tanahnya kita seset dulu, nggak boleh sembarangan. Jadi kan landakannya begini, misalkan waktu dia meninggalnya di ini, tuh kita ambil dari kaki dulu terus. Nah, ditaruh tuh di kain kapan yang baru, jejerin. Nah, malamnya itu Pak Haji datang. Kata dia, iya gara-gara dia malah ngomong itu mah. Oh, ini Pak Haji yang minyaknya wangi itu. yang wangi tadi. Itu datang malam. Kemimpi apa? Nyata. Oh, nyata. Serba putih, jenggotnya segini, dia pakai kope haji. Jadi kalau saya bilang kemungkinan hanya saya aja yang bisa ngerasain dan bisa ngelihat, karena kemungkinan waktu itu bisa jadi saya suruh ngelihat bahwa nih kalau lu pengen tahu aslinya gua, wallahu alam saya juga nggak tahu atau tahu dia tahu siapa, yang penting dia wajahnya saya apal banget itu. Jadi jenggotnya segini, pakai kopi aja. Dia cerita gara-gara keserakahan dunia, kata dia. Dia cerita ke saya tuh, gara-gara keserakahan dunia yang udah dikubur aja mentik diangkat. Dalam arti dia ngebilangin sebenarnya mah ke saya itu, dia bisa jadi ke anak-anaknya, gara-gara dunia kalian mau aja mindahin kubur, mindahin keluarga ya. Keluarga yang udah tenang gitu. Jadi 90 tahun, yang 100 tahun, yang 80 tahun kan harusnya udah tenang. Iya, ya. Gara-gara dunia kan, gara-gara dibeli sama orang, dipindahin gitu. Kalian gara-gara dunia, istilah kata kasarnya, yang udah tenang aja nyampe diganggu-ganggu, apalagi kalian masih di dunia. Itu nyeramain saya. Kamu kalau setiap gali jangan sekali-kali main ceroboh.
kan kami juga punya alam. Kan kita namanya orang berusut, ibarat orang bergajul lah bahasa saya bilang kan bergajul. Jadi kalau ngegali itu Mbak, wait, gali, yaudah. Wow, udah main bacok. Ternyata dia ngeterima. Harusnya kita assalamualaikum dulu, Fatihah dulu, baru diberikan. Ini mah enggak kan, namanya juga tukang gali asal berowok baik, maksudnya asal bacok. Nah itulah dari Pak Haji itu saya dibilangin. Kami juga punya alam. Ibarat kata lu jangan lu aja punya nyata, gue juga ada nih alam gue, jangan main bacok. Kadang diajarin jangan dari pala dulu. Jadi makanya saya apal digali itu dari itu. Jadi jangan main asal aja main gali itu. Ini bagi-bagi orang yang berpengalaman, maksudnya yang baru-baru mau kayak saya ntar nih, misalkan YouTuber nih. Kebagian pas keluarganya mau ngikut ke gali, jangan main asal. Maksudnya dari kaki dulu. Dari kaki. Jadi ibarat kata kita orang mah sopan, maksudnya jangan dari pala, namanya orang nepuk pala kan nggak sopan ke orang tua mah, makanya dari kaki dulu. Ibarat kata kita sujud, itu dari kaki, baru sebelum gali bismillah dulu, Fatihah izin dulu, ya. Takutnya dia nggak istilahnya nggak terima atau gimana, udah diganggu-ganggu ibaratnya. Walaupun kita dibayar nih, kan namanya kita mah dibayar sama keluarga, harusnya kan negornya ke keluarga. Iya. Tapi kebanyakan emang negor yang tukang gali. Karena yang tukang gali iya, yang langsung bersinggungan ya. Iya, justru yang sering kena teror tukang gali. Apalagi tukang galinya ceroboh, dalam arti gini, dianggap bercanda. Sedangkan di keramat itu tidak boleh sama sekali bercanda. Kalau kita fokus ngegali, harusnya ngegali. Kadang ada orang itu bercanda. Jadi ngegali itu dianggap main. Harusnya kita itu serius. Karena kita mau bukan nguburin kucing, bukan nguburin binatang. Ini manusia. Jadi harus dimuliakan. Iya. Kebanyakan orang kan kadang bercanda. Jadi bahan-bahan candaan. Nah, saya akan ceritakan kisah nyata lagi. Saya waktu 2016 ini ada kisah pribadi saya dan tim saya. Jadi waktu 2016 itu nggak mindahinnya nggak banyak, cuman 9. Itu orang dewasa semua. Jadi ceritanya yang gali itu 6 orang. Yang 2 giginya giginya itu kehilangan 2. Jadi udah ompong 2. 2 orang ompong. 2 orang ompong nih. Dari 6 nih 2 orang ompong. Nah, yang 1 giginya 2 hilang. Yang 1 8. Jadi ompong cuma 8. Aduh. Nah, pas ngegali saya dapat gigi. Ada 4 di tanah. Ya ada, ini mah utuh gigi bersih. Gimana sih gigi zaman dulu kali ini, dia ninggalnya hampir 75 tahun udah dikuburnya itu. Jadi saya nemuin gigi jadi atas 4 bawah 4. Sedangkan kalau yang saya ceritain itu yang 1 mah 2 doang di atas hilangnya. Nah saya nemuinnya kan atas 4 bawah 4 masih berbentuk begitu tuh gigi. Nah saya bilang, nih ada gigi, ketemu giginya doang ini mah. Nah kata teman saya yang 1 tuh bakal kata dia kan dia nggak punya gigi 2. Waduh kelebihan. Nah yang 8, wah kurang muat, itu gigi diputar-putar jadi dilempar sana lempar sono. Jadi di bahan mainan tuh si gigi itu dilempar sini lempar sana. Malamnya siapa tuh yang punya giginya datang? Ke Bang Unyil apa ke yang berdua? Ke yang bercanda. Yang bercanda. Gimana ceritanya Bang? Nah ceritanya kan saya ngebagiin amplop tuh, ibaratnya gajian. Nah tahu-tahu pas ngobrol dia ribut gitu. Kalau orang kita mau kesurupan. Yang kesurupan siapa? Yang mainin gigi itu. Ini berdua kan yang mainin ya? Salah satunya yang Salah kesurupan. satunya kemungkinan dia lagi pikirnya lagi kosong, tuh masuk gitu. Lu semua bahasa itunya mah bahasa Betawi itu dia.
lu semua ibarat kata macam-macam, gua juga masih hidup, cuman beda alam. Dia bilang, gigi gua lu putar, coba gigi lu kalau gua putar gitu, rasanya kayak gimana. Jadi sebenarnya dia nggak terima. Kan saya bilang, kadang tukang ngegali itu bisa bercanda ya, ngawur. Jadi namanya juga lo kan sih hidup lagi gitu. Nah ternyata gigi bisa hidup. Itu orang jadi nih gara-garanya mah ini tuh ngunjuk-ngunjuk ke yang satu. Saya bilang maafin, kemungkinan keteledoran saya selaku tim ngebilangin bahwa selama ini jadi satu orang ini mah belum pernah diajak, saya ajak. Los. Jadi kalau bahasa itu mah Yuni, jadi nggak boleh tempat saram dikit lepak gitu. Nah ya itu dia. Jadi ceritanya langsung. Nah saya ditunjuk-tunjuk. Suatu saat begitu lagi, tunggu akibat. Buset, saya bilang. Sempat saya mau pensiun. Gara-gara itu. Gara-gara itu tuh. Tahun 2016 tuh. Saya sempat mau pensiun, saya bilang, wah gue takut. Nah, berhubung emang udah dasar bidang, walaupun mau berhenti juga tetap orang datang lagi ke rumah. Tetap ada orderan ya bang. Makanya saya bilang di daerah saya itu ya kebanyakan aslinya saya yang mindahin, ya bermacam-macam. Jadi ada sisi positifnya bagi saya dalam arti banyak ada sisi negatifnya dalam arti gini. Positifnya saya punya pengalaman. Namanya mindahin itu dengan hati yang ikhlas dan tenang, insya Allah lancar urusan. Tapi kadang ada negatifnya gini, buset. Kalau ukurannya satu orang mindahin 500.000, buset kalau 50, nah berarti dunia. Berat bagi saya itu untuk itunya. Jadi untuk setiap kerja aja itu pasti nggak ada yang beres. Jadi beda kalau kita kulit perusahaan pabrik atau misalkan di bangunan, itu kan kita udah punya patokan kayaknya. Kalau di bidang begitu tidak boleh dipikirkan tuh uang. Jadi uang belakangan. Yang penting niatnya kamu menolongin, membantu orang ini, mindahin. Nah itu biasanya keberkahannya melebihi. Jadi ibarat kata saya kalau kadang lagi mood, udah yuk nggak usah mikir harga. Kan sekarang itu sistem borong. Satu lubang sekian gitu, itu namanya sistem borong. Padahal aslinya tidak boleh digitukan. Lillahi ta'ala, dalam arti gini, mampunya keringat kita berapa untuk di mayat ya. Jangan ibarat kata bukan beda kita kerja gitu. Kan ini mah kita diminta tolong bang, mau enggak mindahin kuburan. Harusnya jawab ya. Jangan nanya berapa satu lubang, itu harusnya tidak boleh. Nah saya sempet ada ngawur waktu itu, saya nanya berapa per lubang, saya bilang gitu. Emang ada berapa? Ada sekitar 45 mah bang, kata dia. Itu berikut bayi-bayi bang, kata dia. Jadi ini mah yang 45. Oh ini beda lagi nih? Buset, saya bilang ratusan saya mah. Oh ini tahun berapa nih yang ini? Jadi dari 2016 nih yang mulai orderan mindah-pindahin ya. Karena pembangunan udah mulai kesini-sini nih. 16, 17, 18, 19 sampai kemarin pun ibaratnya sampai 2021 nih ya. Itu saya tetap masih mindahin, cuman enggak kalau misalkan kadang tahapannya ada yang 30, ada yang 20, ada yang 3 biji, 5 biji gitu, 5 kuburan. Tapi sejak corona ini kebanyakan nguburin yang asli sih, yang baru ya, nguburin daripada ngebongkar. Justru yang mau ngebongkar yang 300 ini saya belum, kemungkinan tahu PT-nya belum untuk ngeluarin. Ini jadi rencana ini. Ada lagi. Saya dapat orderan 300. 300. Berarti lokasi tempat tinggal Bang Unyil itu dulunya tuh banyak makam. Terus dibangunlah pembangunan ya. Betul. Pembangunan seperti apartemen, mall, komplek gitu. Berarti bangunan-bangunan itu sebenarnya berdiri di atas tanah pemakaman. Kalau kita buka, kalau tahu silsilahnya mah orang mau
tidak akan mau ke sono. Cuman kan taunya rapi, gedung mewah. Cuman ntar yang merasakan ya yang tinggal di sana nanti ya. Saya bilang begitu. Makanya kalau di daerah-daerah saya kalau ada yang saya bilang kan itu mah. Makanya orang ngomong, oh ini mah aman. Saya yang ngerasain, saya bilang. Yang tahu silsilahnya ya Bang. Gitu. Itu kalau dipindahin ke mana Bang? Maksudnya jauh nggak dari tempat itu? Jadi gini, PT membeli tanah. Mau keramat, mau bidang sawah, bidang darat, PT nggak mau tahu. Dalam arti saya beli karena saya punya tatanan untuk pembangunan, misalkan gedung-gedung bertingkat gitu. Nah mau tidak mau, saya misalkan punya sebidang tanah di situ, kan saya didatangin sama orang PT. Bapak mau jual? Berapa emang? 3 juta misalkan per meter. Lah kalau saya punya 1 hektar 3 juta, duit saya kayak gimana misal. Nah dulu itu begitu. Nah masalah kuburan gimana? Untuk bongkar dan pembiayaan untuk mengebongkar PT yang nanggung. Nah untuk tanah baru PT tidak mau. Makanya pihak keluarga yang ukurannya dapat duit itu biasanya beli tanah wakaf. Anggaplah misalkan kuburan itu waktu itu luasnya 50 meter dibeli nama dia. Misalkan yang kasihan saya nih, yang bagi orang yang tanahnya pas. Nah itu yang saya bingung, pas mindahin tuh. Kita nyari ke keramat kan mau tidak mau. Sedangkan pihak keluarga nggak mau tahu. Bang Unyil, ini terserah Bang Unyil mau dipindahin kemana si jasad ini. Dengan catatan kami mau udah menyerahin ke Bang Unyil. Mau tidak mau kan saya nyari lokasi untuk menerima. Walaupun berbentuk tanah. Karena udah nggak ada bubuk-bubuk. Biarnya tongkorak-tongkoraknya udah nggak ada itunya. Buat beli kainnya, itu pihak keluarga nyerahin biasa ke saya. Nah berarti kan saya harus belanja buat amilnya, buat beli kainnya, buat beli kembang, kan kumplit ama buat mindahinnya ke keramat itu kan mau tidak membayar. Mana ada sih sekarang gratis. Kan ada setiap keramat itu pasti ada kuncinya. Ujung-ujung kita bawa main ke situ tanpa izin ke dia, mau tidak mau berantem. Makanya saya bilang, nah kasihannya kalau bagi orang yang pas. Nah berhubung kita setiga keramat itu udah tahu ke saya dalam arti emang bagian ahli kubur. Udah gini aja, misalkan terserah lu lah mau di belah mana gitu. Nah dari situ baru kita negosiasi untuk si tanah ini misalkan ditaruh di mana gitu ya. Misalkan untuk nitip bertahun-tahun ini kan kalau udah di keramat mau tidak mau tidak ada yang bongkar kan. Bertahun-tahun misalkan udah 3 juta misalkan. Itu satu keramat itu paling minim 3 juta untuk biaya. Besar juga ya Bang? Ya makanya saya bilang satu lubang pernah itu saya malah itu 45 satu lubang 500.000 bayangin kaliin. Banyak banget. Tapi capek juga sih. Ya cuman itu tadi capek tapi puas gitu. Cuman sebenarnya kalau saya nggak ngomong begitu malah lebih harusnya. Jadi di otak saya itu duit 500 bayangin. Pernah di sana ya Bang? Sekarang gini, saya 3 lubang aja udah 1,5 juta saya pribadi. Oh itu nggak dibagi sama tim ya? Ya saya gali nih, gali 3 kan namanya bocah saya pilihin bocah dulu dah. Kan rata deh mah, mau bocah mau tua sama diratain 500.000 misalkan. Saya ngajar bocahnya dulu, yang bayinya dulu 3 lubang, udah gaji saya 1,5 juta. Ternyata Mbak nggak bisa begitu, 1 lubang aja saya setengah budak. Karena di otak saya itu duit. Nah, berarti harus dari niat ya Bang? Nah itu beda dengan kita kerja di proyek. Nyil gaji lu tuh di bangunan lu kenek ya? Iya. Tuh gaji lu cuma 150 misalkan jadi kenek, kotor. Tuh itu mah ibarat kata udah jelas tidak ada beban kita. Kalau ini mah jangan mikirin duit nih bagi-bagi YouTuber yang ahli kubur jangan ngomong duit dulu. Niat dulu yang baik. Suatu saat kamu juga bahannya dikuburkan. Jangan memikirkan duitnya dulu. Mending kamu punya duit. Gitu. Kalau pas nggak punya duit, ilokan mayat ngejauh rogbay nggak mau dikuburin. Itulah pengalaman saya bilang saya udah nggak bakal mau ngomong masalah duit. Kalau ada yang nyuruh saya silahkan. Ibarat mampunya segitu ya saya terima.
beda nih sama yang ibarat kerja, saya bilang kan gitu. Ini mah dalam, makanya saya bilang selalu ngomong ke teman-teman, kita tidak boleh memilih mau yang kaya, mau yang miskin. Yuk, dengan niat kita untuk membantu mereka. Walaupun mereka ngomong borongan, kita jawaban, kami itu emang tugas kami, bukan kami untuk nyari duit di bidang begini. Jadi ceritanya itu temen tetap nyampe sekarang juga otaknya di duit. Akhirnya saya bingung. Akhirnya saya bilang, bang, kalau ukurannya duit aja, ini satu berat ke guanya. Kata saya gitu. Sama temen yang sama-sama penggali ya. Daripada ntar kita di tim ada perpecahan, saya ngundurin diri. Ceritanya tuh. Kata teman saya, jangan begitulah. Makanya jangan ngomong masalah duit, saya bilang. Sekarang kita gali aja dulu. Mau dibayar berapapun kita terima. Sempet saya pernah dibayar 25.000. Pernah ngerasain dibayar 25.000. Menggali ini. Pas pulang ceritanya dibuka amplopnya, saya kasih ke istri. Itu mama istri, lu bohong katanya. Istri saya nggak percaya. Kan biasanya 300, 2,5 sekali gali tuh. Itu saya bawa duit 25.000. Istri saya nggak percaya. Disangka aja saya korupsi. Kemungkinan pihak keluarga lupa. Iya. Jadi uang selawat buat nyolatin dikasihin ke. Oh iya, jadi beda ya. Jadi bawa 4 orang itu, saya pas pulang. Ceritanya pas pulang saya nanya ke temen, bang, lu dapat berapa? 20.000. Lu sama saya mau sampai digebuk, saya bilang sama bini, nggak percaya. Kata, gua juga sama domelin sama bini gua, lu nggak pada jujur. Ternyata uang selawat buat nyolatin dikasihin ke kita. Harusnya beda amplop. Nah sorenya ceritanya pihak keluarga datang ke saya, maaf bang, maaf saya lupa tadi ya, aturan itu membuat amplop itu buat nyolatin buat orang selawat. Pas saya buka 700.000, emang aslinya segitu. Sekali gali itu 700. Jadi pihak keluarga, emang sebenarnya tadi tim siunya dikasih berapa sih? Orang saya amplopin seorang satu-satu, pada dibuka sama istri saya 25.000. Itu mas istri saya marah. Ya biasanya dapat 2,5 kali. Nah dari situ saya bilang, kalau kita ikhlas ternyata di rumah mah tidak. Makanya saya bilang, kadang saya dari pertama diajak kali juga saya bilang, oh iya ya, kewajiban orang hidup untuk nguburin orang yang meninggal. Nggak ngeh saya bahwa ini ada pembayaran borong-borong begitu. Awalnya tidak menyangka. Awalnya saya lillahi ta'ala. Dalam arti gini, biarinlah, yang penting saya ikhlas dari hati saya untuk karena biasanya di kampung-kampung itu guyub. Jadi kalau ahlinya bidang ngegali ya ngegali, kalau ahli bidang misalkan untuk nyolatin di rumah untuk yang ada masing-masing kayak model santri untuk nyolatin, misalkan kalau ibu-ibu untuk masak-masak. Nah kalau bapak-bapaknya yang nggak ngerti sama sekali kan buat gantian di kubur, misalkan 2 pacul 3 pacul. Nah kok di sini mah pihak masyarakat enggak kok nyuruh gitu. Pas saya pertama datang itu, kok yang ngegali 2 orang, emang 2 orang doang? Ya iyalah, orang kita dibayar sih. Astagfirullahaladzim, kok dibayar? Beda sama di kampung ya Pak? Iya, kok dibayar? Dibayar gimana sih? Udah lu gali aja. Ya karena baru pertama saya gali tuh, ceplok. Baru dapat 5 paculan saya. Atau lu begitu amat ngegali? Nah biasanya juga begitu bang. Enggak, terus tanya. Akhirnya saya paksain, tangan saya pertama tuh pada pecah. Jadi kayak tanahnya udah tambah keras, tambah musim kemarau ceritanya. Nah, pas udahan dikubur, nah saya dapat amplop. Saya buka, iya ya, gede. Nah dari situ 300.000 cuman gali ucuk. Saya bilang, kok beda ya sama di kampung. Di kampung mau boro-boro kita dibayar, justru kita itu nyumbang ke pihak yang meninggal. Saling membantu kalau di kampung mah, kalau di sini jadi pekerjaan. Misalkan yang punya beras nyumbang beras, yang
misalkan punya minyaknya, nyumbang minyaknya gitu, kelapanya buat selamatan tuh. Lah ini mas saya yang dibayarin. Kok kata saya, waduh. Nah dari situ kebiasaan. Akhirnya jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan. Makanya tadinya dari ikhlas jadi sekarang duit gitu. Dari akhirnya sebenarnya emang bener kata Pak Haji itu yang datang ke saya. Manusia terlalu serakah dengan duniawi. Berikut loh. Jadi saya ngegali itu, otak saya itu udah ketahuan. Mikirnya nih upahnya berapa gitu ya. Jadi lu mau-maunya lu mindahin gua ini gara-gara duit. Coba kalau lu beralasan. Cuman saya bilang kalau alasan kalau di Paku Bumi masih banyak kok yang nggak dipindahin sampai di Paku karena PT tidak mau tahu, ratakan aja. Iya ya, kalau pembangunan ya Bang. Pembangunan misalkan yang ukurannya pihak keluarga sudah tidak mau ngurusin, biasanya langsung main huruf, kasihan. Oh, berarti ada pembangunan yang makam-makam itu nggak dipindah? Banyak sekali kalau saya mau buka. Wow. Kalau ibarat kata orang yang sering nyari uka-uka ya cari aja ke daerah saya. Ntar sebutin alamatnya itu mencari sendiri. Karena aslinya itu banyak sekali. Serem banget ya Bang sebenarnya. Jadi ada apartemen yang aslinya sama sekali tidak dipindahkan. Karena pihak keluar, kalau nggak salah kurang lebih hampir 17 kuburan. Berarti apartemennya itu dibangun di atas kuburan yang tidak dipindah? Iya. Jadi langsung main uruk aja. Jadi ceritanya kalau kata pihak yang mengebangun cerita ke saya, kan saya bilang kenapa Pak? Biasanya saya mindahin nggak dipindahin. Pihak PT sudah nggak mau ngeluarin biaya lagi karena udah dari awal dibeli itu biaya udah dikasih. Ternyata pihak keluarga ada yang lalai. Oh berarti? Sedangkan mereka kan butuh. Iya. Untuk ngebangun ini tahapannya kudu kontrak target. Berarti pihak keluarganya Bang yang nggak mindahin, padahal udah uangnya dikasih sama PT ya? Betul. Oh, nah, bisa kayak gitu ya? Yang kasihan tukang paku bumi. Itu apa tuh tukang paku Jadi bumi? ceritanya segitu alat canggih itu paku nggak mau masuk, mental lagi. Dia bingung. Ibarat tanah kayak ada yang ya? logikanya paku bumi panjangnya 12 meter. Ketebalannya sekitar hampir berapa ya? Yang namanya paku yang paling gede lah, paku bumi kan dari beton tuh. Itu tidak sama sekali nggak mau kelelep, jadi kontang. Dia bertanya, kenapa? Saya bilang ya gimana orang di dalamnya nggak dipindahin ya. Sedangkan kan yang punya tanah mah belum tahu, kan kontraktor itu mah. Dipaksakan lah, masuk tetap. Jadi 12 yang masuk sekitar 6 meter. Jadi yang 6 meter masih nongol. Nah mau tidak mau kan yang punya PT nggak mau, tetap harus ke dalam, diangkat. Itu mau pas diangkat, itu kain-kain putihnya ke bawah paku. Ya Allah. Jadi kayak ke paku. Aduh, serem Kan banget. diangkat lagi, truk, pakai untuk pengangkatan, pakai keran gitu, truk. Kan pada ngeliatin, aduh, buset, bener masih ada itunya ini mah. Masih ada kain kafan ya. Udah bongkar doser dulu, didoser, diangkat dulu, doser mater, patah, jadi nggak gerak. Jadi di doser nih, doser kagak mau jalan, segitu mesin tenaga besar juga nggak mau masuk. Malah patah. Datangin lagi alat yang kedua, patah. Akhirnya nyerah. Terus gimana Bang? Sampai sekarang di tembok Berlin. Jadi kagak dibangun, kagak sampai sekarang di tembok Berlin. Oh jadi akhirnya nggak jadi dibangun apartemen? Jadi di sana? anggaplah PT itu beli tanah terbengkalai. Dalam arti gini. Jadi dia ngerasa beli tapi nggak bisa dibangun. Karena tapi kenapa nggak dipindahin aja makamnya? Nggak bisa juga. Lah sekarang siapa yang mau mindahin? Iya sih, lagian juga udah diuruk. Udah diuruk, terus juga udah ke ini kan udah hancur lah.
Justru malah sekarang itu masih ada cirinya, yaitu paku buminya masih ada atu. Jadi seram di kawasan menyeramkan. Justru banyak anak-anak motor suka ngelihat gitu. Jadi suka ngelihat kayak kampung gitu. Kata anak-anak motor itu kan sampingnya itu tempat trek-trekan motor. Jadi ini jalan, ini yang di Berlin gitu ya. Nah, anak-anak motor kalau tiap malam minggu itu pada nongkrong. Nah, yang di tembok Berlin itu kayak kampung katanya. Ramai gitu kata dia. Kok malam-malam banyak hiburan kata dia. Terus banyak orang mundar-mandir di lokasi itu. Sedangkan pas diperiksa paginya nggak ada sama sekali bangunan. Cuma ada paku bumi doang ya. Ada paku satu karena yang nggak bisa mental tadi. Nah, saya bilang dari awal juga waktu itu ada keramat, cuman nggak dipindahin. Dasar ya itu main urugu. Tapi kalau nggak ada yang ahli-ahli itunya mah emang bisa juga. Yang apartemen itu bisa, yang Delana. Iya tuh kok bisa ya. Itu saya mindahin di situ kan sekitar hampir 120 makam. Nah, yang ada apartemen terbengkalai, tapi jangan disebutin ya. Iya. Karena itu orang kuat yang punyanya, itu maksudnya. Di situ aslinya itu masih banyak kuburan yang belum sama sekali dipindahkan. Aslinya. Oh, sebenarnya berarti masih jadi banyak ibarat kata gini, 1 RW itu aslinya. Itu ada bangunan penduduk. Aslinya itu ada rumah. 1 RW di situ digusur. Nah, karena di daerah kita itu setiap ada yang meninggal tidak punya keramat waktu itu. Jadi dia misalkan ada yang meninggal dikubur depan rumah atau di belakang rumah. Jadi ceritanya itu 1 RW itu setiap ada yang meninggal di tanah masing-masing. Berarti tersebar di rumah penduduk ya? Iya, 1 RW itu. Cuman kadang di belakang rumah gitu, kadang di depan rumah. Itu tradisi itu nyampe sekarang juga di daerah situ masih ada. Di daerah saya itu masih ada. Kalau ukurannya dia tidak punya tanah wakaf atau tidak bisa dikeramat, mau tidak mau di belakang rumahnya. Jadi yang masih ada lahan tanah kosong itu jadi kuburan nah, di rumah. Suatu saat dibangun sama PT-PT gede, mau tidak mau kemana? Kalau mau digusur, pasti mau tidak mau pindahin lagi. Sedangkan pembangunan sampai sekarang, yang saya bilang, kita ini suatu saat tinggal di komplek. Ini untuk saat ini masih banyak orang kampung. Ntar mah nggak ada orang kampung. Bakal digusur juga ya? Ntar mah orang kampung diem di komplek. Percaya omongan saya. Karena lama-lama apartemen dan komplek yang dibangun. Nah, orang kampung mau pindah kemana? Tanahnya dibeli, mau tidak mau dia makin minggir. Makin minggir, lama-lama diem di komplek BTN. Suatu saat itu tahun kapan tahu anak cucu saya bisa diem di komplek, nggak ada kampungnya ntar. Karena pembangunan emang lagi ini banget ya. Contoh kecil Jakarta dan Tangerang lah sekarang banyakkan komplek dan apartemen kan. Kampungnya masih sedikit, ya lama-lama kan ya sama. Iya. Di saya juga begitu, lama-lama mah kampung tinggal dikit. Komplek mewah lah yang banyak ya Bang. Sedangkan kuburan-kuburan kan makin sempit. Nah sekarang anggaplah yang meninggal itu kasus kemarin corona banyak, hampir nggak kebagian lahan. Di sini ditolak, di sana ditolak. Saya sempet itu mah pas nguburin pakai alatnya juga canggih-canggih kayak robot-robotan apa-apaan. Saya bilang ngegali gimana pakai alat ngegali begitu, nyangkulnya juga. Ya orang kita pakai sarung tangan, pakai kayak baunya kalau pasien corona kayak gitu. Gimana ya, itu ngegalinya? Ya makanya saya bilang logika saya tukang gali kubur pakai alat kayak orang robot. Ngegali kan ya Allah. Ribet, tambah alatnya itu kan APD, maksudnya pakai APD. APD-nya gede-gede, sedangkan badan saya kecil kan gibeng-gibeng. Badan saya kecil, bajunya gede, akhirnya pacil boro-boro nempel orang kehantam baju ribuh lagi. Sama baju. Iya jadi ribu sama baju. Saya bilang, Pak bisa nggak
Sedangkan setiap ngegali itu dari Dina. Kalau kasus sekarang ini kita selalu didampingi dari Dinas Kesehatan. Ini Bang Unyil ini ngegalinya pakai safety enggak gitu. Jadi bagi saya itu tukang gali sejak kasus ini rada ngawur. Ngawurnya mau masukin mayat aja, tar dulu. Pakai alat dulu. Sedangkan saya bilang namanya kita posisi udah itu mah gak usah takut sih. Kewajiban kita. Nah makanya banyak mayat-mayat sekarang nih ya. Ibarat kata kayak kena tsunami sih. Nggak kayak zamannya belum corona kan kita kayaknya nguburin tuh terhormat banget ya, gitu. Hikmat kayak gitu ya. ya. Jadi sekarang gimana? Kasus apa? Orang cuman emang dari dulu dia udah punya penyakit ngap, sekarang disebutnya corona. Kasihan, udah tahuan dia mempunyai penyakit asma, meninggal corona. Yang nguburin siapa? Pasti kan tidak mau turun. Udah ngegali saya, udah ibarat kata nguburin, karena tim langsung itu mah. Nah dari Dinas Kesehatan cuman hanya moto. Kadang ada yang pakai peti. Kalau kemarin tuh pakai peti tuh. Kalau pakai peti tuh sendiri gede. Udah lebar, panjang. Sedangkan bebannya aja 60 kiloan itu satu peti itu. Ditambah sama mayat, berarti sekitar 1 kintal lebih. Posisi di bawah orang-orang kecil. Saya bilang, Pak dokter atau misalkan orang-orang kesehatan, Pak bisa nggak ini? Nggak usah pakai peti. Keadaan keramat tuh udah nggak bisa. Jadi tanahnya goyang terus. Nggak apa harus pakai peti ini mah. Lah mau tidak mau lahan yang sebelah kan kehajar. Yeah. Akhirnya dari situ saya kurang kepake gara-gara corona itu kan sempat saya libur. Di corona itu hampir 2 bulan saya nggak kepake karena selalu komplain. Gimana pakai peti lagi? Sedangkan kuburan umum itu bingung kalau pakai peti. Bingung. Terlalu besar. Sedangkan keramat kecil dipakai peti gimana gitu. Kecuali tanah wakaf sendirilah, tanah pribadi saya masuk akal ya. Karena itu kedalaman aja hampir 170 cm. Lebar 80. Kalau wakaf ya? Kalau tanah wakaf. Tapi kalau tanah keramat itu saya bilang tadi 1,5 meter, lebar paling 60, ukuran badan aja lah. Nah ini pakai peti, saya kaget. Seumur umur saya tukang gali baru kali ini, zaman corona pakai peti. Dari dulu mas saya dari 2000, saya bilang udah 17 tahun, saya belum pernah ngerasain pakai peti. Kecuali di tanah gocap kali atau tanah cepeh. Asli emang pakai peti, itu mah orang namanya juga pakai dasi. Ya, beda-beda. Ya, apalah. Ini suruh pakai peti. Kan bingung saya bilang. Udah saya emang nggak ikut-ikutan. Cerita aja saya dipecat lah sama pengurus karena ada pengurus. Udahlah senyum jangan dipakai, ngopok komplain mulu, tahun gue nya diomelin. Nah, kesini sininya karena keteter, karena kebanyakan kan kudu ahli. Yang gali kuburan jangan saya bilang tadi itu nggak sembarangan, kudu ahli. Belum ahli menekat hayo jajal, nggak bakal bisa tidur, kebayang-bayang mukanya. Terus juga proses menggalinya macam-macam ya bang, tanahnya ada yang iya kan saya bilang ada yang kayak karet, ada yang keras, ada yang bangke, ada yang bangkai juga. Iya. Itu bener-bener jadi saksi sih bang ya, gimana? Iya cuman kadang kita ngejelasinnya ke lu macam-macam aja gitu. Cuman saya yang ngerasain dan teman-teman emang begitu. Ada rasa capeknya. Kalau yang ukurannya saya pernah cerita di awal itu, pernah nyeritain yang ngeblank ya, videonya ngeblank. Itu asli. Saya pribadi masih sanggup. Cuman orangnya nggak mau disebut. Itu saya gali, makanya teman-teman saya serakah amat sih lu ngegali sendirian aja, kita kayak ada yang bantu. Makanya bagi orang-orang yang selalu mudah-mudahan
pas digalinya itu nggak ngeberatin bagi orang yang gali. Menggali, iya benar-benar. Ya itu yang saya pernah cerita. Itu teman saya nyampe sirik, kenapa lu nggak mau diganti? Biasanya mau baru 3 paculan, 4 paculan. Aduh ampun, ini mah sampai dalam saya sendiri gitu. Tidak ada rasa capek, terus aroma si minyak ini subhanallah, pokoknya ya, wanginya minta ampun gitu ibaratnya. Terus tanahnya juga bersinar. Tuh pengen saya kayak begitu. Suatu saat saya meninggal, saya digali sama orang itu, tanah itu bersinar, wangi. Ya, tapi wallahu alam, kelakuan saya bandel mah, saya juga nggak semoga bisa. istiqomah, semoga husnul khotimah. Nah begitu maksud saya gitu. Saya bilang suka ngomong dalam di kubur pas bikin landakan. Kan kadang dibikin landakan tuh kalau buat muslim tuh dibikin landakan, saya bilang ya Allah mudah-mudahan kayak dia gitu. Tapi kadang kalau yang itu mudah-mudahan saya nggak kayak dia gitu. Ya, itulah macam-macam ya Bang ya. Itulah cerita saya. Itu baru belum seberapa. Masih banyak ya, banyak cerita yang kalau yang horor-horornya kemungkinan ntar ya. Ini pengalaman aja dulu gitu. Selama menggali kubur dan juga memindahkan kuburan bagi orang-orang gitu. Nah ternyata dari sini tuh kita tuh jadi tahu ternyata banyak bangunan besar yang kita lihat, apartemen, mall yang wow sangat megah. Itu bisa jadi dibangun di atas makam yang tidak dipindahkan, ya Bang? Iya betul. Ada yang mungkin bekas makam tadi dipindahkan, ada yang baru separoh dipindahkan, masih tersisa separoh dibangun, ada juga yang sama sekali nggak dipindah, ya Bang? Betul. Jadi ya begitulah, nggak heran kalau misalnya ada bangunan modern tapi ternyata berhantu, ya mungkin dia dibangun di atas makam. Bisa jadi begitu. Oke, terima kasih Bang Unyil atas ceritanya. Semoga kita yang mendengar di sini juga jadi mendapatkan pelajaran. Ternyata saat kita meninggal dunia itu tanah kuburan itu juga bisa menjadi tanda ya. Semoga ya kita menjadi orang-orang yang baik dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Bang Unyil ceritanya. Saya dan Bang Unyil pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.